Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Davan Mulifa di Mulifa Channel. Esok hari kita sudah mulai berlebaran. Kita menyambut Hari Raya Idul Fitri. Saya dan tim Mulifa Channel mengucapkan minal aidin wal faizin. Jika ada kesalahan kata sebelum-sebelumnya, jika ada kesalahan penempatan, kesalahan yang lain-lain, mohon dimaafkan lahir dan batin. Oke, saya akan membahas tentang kebiasaan-kebiasaan Sumatera Barat atau Minangkabau dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri. Setiap provinsi itu mempunyai tradisi-tradisi unik dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri. Mungkin ada kesamaan dalam satu tradisi dan banyak perbedaan di tradisi yang lain, ya kan? Nah, ini saya akan membahas tentang tradisi atau kebiasaan yang sering dilakukan oleh orang Minang ketika menyambut Hari Raya Idul Fitri. Oke, mari kita saksikan bersama, ini dia videonya. Tapi sebelum videonya saya tayangkan, jangan lupa di subscribe dulu ya, di like, di komen, kasih ide-ide kreatif lainnya bagi kita Mulifa Channel supaya channel ini semakin berkembang pesat. Jangan lupa subscribe itu gratis, nggak bayar. Oke, ini dia video. Tradisi unik saat Lebaran di Minangkabau, Sumatera Barat. 1. Malamang. Tradisi malamang atau memasak lamang di Minangkabau masih dipertahankan kala hari Lebaran tiba. Untuk menyambut tamu yang bersilaturahmi ke rumah saat Idul Fitri, makanan satu ini dipastikan ada tersedia. Apalagi di daerah Kabupaten Solok seperti Sanyambaka, Semani, dan Salingka Danau Singkarak lainnya. Ini seperti menu wajib saat menyambut Lebaran. Penganan yang dibuat dari beras ketan atau sepulik yang dibungkus dalam daun pisang dan dimasak dalam seruas bambu ini biasanya juga dijadikan hantaran yang dibawa seorang menantu saat menjelang bertamu ke rumah mertua. Selain karena rasanya yang khas dan enak, lamang merupakan tradisi dari orang-orang dulu. Malamang dilakukan biar anak-anak tahu bapaknya berasal dari mana, sekaligus memperkenalkan tradisi ini ke anak cucu. Beras ketan atau sipului pembuat lemang yang dicampur santan kelapa ini merupakan makanan yang dibuat pada waktu-waktu tertentu saja, seperti Hari Raya Idul Fitri. Hal tersebut dikarenakan proses memasaknya yang membutuhkan waktu yang lama dan menggunakan proses pembakaran sehingga tidak begitu banyak yang tertarik memasak lamang. Lemang lebih nikmat disantap hangat-hangat. Yang kedua, manambang. Tradisi ini khas Padang dan selalu dinantikan oleh setiap anak biasanya. Manambang dilakukan ketika semua umat muslim selesai melakukan sholat id. Seusai melakukan sholat, biasanya anak-anak akan bergerombol menjadi kelompok dan bersama-sama mendatangi rumah warga. Mereka akan bersilaturahmi dengan warga sekitar dan sebagai gantinya akan mendapatkan tunjangan hari raya dari setiap rumah yang disambangi. Selain bersilaturahmi, anak-anak juga sekaligus memperkenalkan diri mereka kepada warga sekitar. Menambang sekaligus melatih anak-anak untuk memiliki perasaan hormat pada tetangga kanan dan kiri. Terutama tradisi ini juga melatih bagaimana anak-anak berelasi dengan orang lain. Ketika diizinkan masuk ke rumah warga, biasanya mereka juga diberikan beragam hidangan. Anak-anak yang melakukan menambang ini bisa mendapatkan dana hari raya cukup banyak loh. Biasanya beberapa hari menjelang hari raya, masyarakat Padang juga dengan sengaja mempersiapkan uang baru untuk diberikan kepada anak-anak ketika menambang. 3. Kabau Sirah. Masyarakat suku Minangkabau juga memiliki cara tersendiri dalam menyambut hari raya. Tradisi unik satu ini dilakukan oleh masyarakat Minangkabau yang berada di Kecamatan Sintoga, tepatnya di daerah Kabupaten Padang Pariaman. Masyarakat akan menyembelih kerbau untuk menyambut Lebaran. Penyembelihan dilakukan secara berkelompok bersama dengan masing-masing surau suku. Keunikan tradisi ini terletak pada hewan yang disembelih, yaitu kerbau. Nah, masyarakat Pariaman kemudian akan mengolah kerbau yang telah disembelih ini menjadi beragam kuliner lezat. Salah satunya tentu mengolahnya menjadi rendang yang sangat terkenal akan cita rasanya tersebut. 4. Semua makanan ada di dalam rumah. Sobat pasti sudah tahu kalau Minangkabau dan daerah Sumatera memiliki pesona kuliner yang tiada duanya. Hal ini pun berlaku ketika masyarakat Minang sedang merayakan Lebaran. Setiap rumah yang ada di Minang secara tidak langsung harus menyiapkan beragam makanan ketika Lebaran.
Makanan apa saja yang disiapkan? Kuliner wajibnya adalah kue basah dan kering, rendang, lontong, gulai, serta juga minuman. Makanan ini disediakan bukan hanya untuk keluarga saja, tapi juga tamu yang datang ke rumah tersebut untuk bersilaturahmi. Selain menyediakan kuliner, masyarakat Minangkabau juga memiliki tradisi untuk membeli pakaian baru yang digunakan ketika Lebaran. Kalau dipikir-pikir, pelaksanaan tradisi ini sebenarnya cukup mahal dan mengeluarkan banyak dana ya. 5. Bantai Rayo. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat Padang Pariaman menjelang perayaan Idul Fitri. Tradisi satu ini mirip dengan kabau sirah, yaitu melakukan pembantaian kerbau atau juga hewan ternak. Hewan-hewan ini akan dibantai dan dagingnya akan dibagikan kepada seluruh warga. Warga bisa memesan daging tersebut dalam hitungan yang disebut dengan istilah onggok. Satu onggok harganya bisa mencapai 200.000. Setiap keluarga atau pribadi berhak untuk memesan berapapun yang mereka butuhkan. Namun bila memang memesan daging dengan jumlah banyak, masyarakat Pariaman memiliki kebiasaan untuk membagi daging tersebut dengan orang lain. Jadi dagingnya tidak lantas dihabiskan sendiri untuk kita, kawan. Yang keenam, kue VOC. Siap, kalian nggak salah, kawan. Nama makanan satu ini adalah kue VOC. Kalian juga akan menemukan hidangan satu ini di rumah masyarakat Minangkabau ketika Idul Fitri datang, khususnya di Kota Padang. Biasanya ketika masa Lebaran datang, masyarakat akan datang ke lokasi ini. Kue VOC adalah suatu kuliner kuno yang biasanya digemari oleh bangsa Belanda ketika masa penjajahan dulu. Usia resep dari kue ini bahkan sudah beberapa puluh tahun. Toko yang menjualnya ada di Jalan Simpang 6, Padang. Apa yang menarik dari kue VOC ini? Rasa serta model kue yang unik, kawan. Biasanya kue ini akan dipajang dalam sebuah lemari tua yang antik, bro. Masyarakat Padang sangat senang dengan kuliner satu ini, sehingga menjadi keunikan tersendiri ketika Lebaran di Padang. Mantap kan, bro? Oke, terima kasih. Itu sekelebat tayangan dari Mulifa Channel tentang tradisi-tradisi atau kebiasaan-kebiasaan orang Minangkabau dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri atau Berlebaran. Oke, terima kasih. Semoga ini dapat menambah wawasan kita bersama dan menambah minat kita dan menambah kecintaan kita terhadap Minangkabau dan Indonesia ini. Semoga sukses selalu. Saya dan Mulifa dan keluarga dan segala tim Mulifa Channel mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin. Semoga semuanya damai dan mohon maaf lahir dan batin jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulifa Channel.